ternyata di sini kamu bersembunyi sama tas perhiasan rumah tangga kita. Ampun dek, ini gak seperti yang kamu bayangkan. Aku cuma menagih hutang ke rumah si Sarah. Alasan busuk. Bang Bedu juga bilang begitu, ha? Kamu keluar dari pintu samping rumah perempuan gatal ini malam-malam. Jangan marah dulu dek, aku cuma mampir sebentar mengantar pesanan beras. Demi Allah, aku gak macam-macam. Bu Sumarni, Bu Halimah, tolong. Kamu masih belum selesai juga, Sar. Ini aku bawain bersih buat bilasan. Makasih ya Den, kamu selalu aja repot-repot begini tiap pagi. Padahal aku bisa ambil sendiri. Nggak perlu repot, Sar. Aku malah seneng bisa bantu kamu. Lagi pula, aku cuma lihat kamu sebentar sebelum berangkat ke ladang. Kamu rajin banget, tapi Den, apa kamu nggak capek terus-terusan kerja di ladang orang dari pagi sampai sore? Gak bakal terasa capek kalau inget tujuannya, Sar. Aku lagi nabung sekarang, sedikit demi sedikit. Hasil panen nanti mau aku kumpulin buat modal ngelamar kamu. Melamar aku, Den, hidup zaman sekarang itu berat. Niat baik aja nggak cukup kalau cuma jalan di tempat. Aku tahu aku belum punya apa-apa sekarang, tapi percaya sama aku, Sar. Bekerja keras dari bawah itu pasti ada hasilnya. Walau butuh waktu, aku janji bakal ngebahagiain kamu. Waktu itu berjalan cepat, Den. Sementara kebutuhan rumahku makin banyak dan ibuku sering sakit. Aku nggak yakin bisa menunggu perjuangan yang entah kapan selesainya. Tapi Sar, seenggaknya izinin aku buktiin dulu. Jangan berpaling ke jalan lain cuma karena mau cepet kaya. Jalan hidup orang beda-beda, Den. Aku cuma mau hidup enak dan aku tahu cara dapetinnya tanpa harus nunggu tua. Akhirnya datang juga kamu, Sar. Sepi banget dari tadi di sini. Rumah lagi nggak ada orang nih. Iya Pak Tegar, aku antar kain pesanan yang diminta kemarin. Nanti kalau ada yang lihat, aku bisa alasan anterin barang ibu. Pinter kamu cari alasan. Nih, aku punya hadiah buat kamu karena udah mau makin deket sama aku. Ya ampun, cantik banget kalungnya. Pak Tegar, beneran ini semua buat aku. Gak takut ketahuan Bu Sumarni. Hohoho, tenang aja, Sumarni lagi pergi ke pasar sama teman-temannya. Ini ada uang tambahan buat kamu. Cukup kan buat belanja minggu ini? Lebih dari cukup, Pak. Kamu memang paling mengerti apa yang aku butuhin. Gak seperti pemuda desa yang cuma bisa janji manis. Makanya tetap jadi wanita penurut buat aku ya, Sar. Nanti apapun yang kamu mau pasti aku turuti deh. Pasti Pak Tegar, tapi aku nggak boleh lama-lama di sini. Nanti ada yang curiga. Aku harus mampir ke toko beras dulu. Ya udah, hati-hati ya di jalannya cantik. Jangan lupa kabari aku lagi ya. Ada kembang desa datang. Mau beli beras berapa kilo nih hari ini, Sar? Cuma mau beli 2 kilo aja juragan Bedu. Tapi yang kualitasnya paling bagus ya, jangan yang jelek. Buat kamu pasti aku kasih yang nomor 1. Nih, ambil nota belanjaanmu dulu. Coba diperiksa baik-baik bawahnya. Wah, kalung peraknya indah banget. Ini beneran bonus khusus buat aku juragan. Ini khusus buat wanita tercantik di desa ini. Asal kamu makin perhatian sama aku, perhiasan emas pun bakal aku beliin nanti. Lagi ngobrolin apa sih kalian? Kok kelihatan seru banget? Terus itu barang kilap-kilap di tanganmu apa, Sar? Gak ada apa-apa kok, Ti. Cuma mainan murah, hadiah beli beras dari juragan Bedu tadi. Iya kan juragan? Iya bener, cuma bonus kecil buat langganan setia toko ini. Jangan sampai salah paham ya Siti. Kamu makin beda ya sekarang, Sar. Kemarin pakai selendang bagus, sekarang dapat gelang lagi. Duit dari mana coba? Ah, kamu terlalu curiga deh, Ti. Udah ah, aku mau pulang sekarang. Aku mau nemuin Denny dulu di rumah.
Moina, ini aku bawain racikan obat herbal lagi. Tapi Sar, kamu dari mana? Kok dandanannya kelihatan mewah betul sore ini? Aku cuma dari luar sebentar, Den. Kenapa sih? Memangnya aku nggak boleh kelihatan rapi dan bagus sedikit di rumah sendiri? Ibu juga heran dari kemarin, Sar. Kamu dapat kain mahal sama selendang halus begitu tuh dari mana? Uang belanja kita kan pas-pasan. Iya Sar, kemarin aku dengar dari orang-orang pasar kamu makin sering pakai bahan mahal. Jujur sama aku, kamu dapat semua ini dari siapa? Jangan bikin aku makin kepikiran dong. Kamu bisa nggak sih berhenti nanya aku begini, Den? Aku ini cuma mau pakai barang bagus. Apa salahnya kalau aku mau kelihatan terawat? Salah kalau kamu dapatnya dari cara yang gak bener, Sar. Kamu berubah banget sekarang. Sarah yang aku kenal dulu gak pernah serakah sama hal-hal semu kayak begini. Beda dulu, beda sekarang, Den. Kamu pikir aku betah bertahun-tahun hidup susah, makan seadanya, dan cuma bisa gigit jari melihat orang lain sebab punya? Aku ini capek miskin terus. Tapi nggak begini caranya, Sarah. Semua orang di desa ini tahu berapa penghasilan keluarga kamu. Kalau kamu mendadak bertabur barang mahal begini, orang-orang bakal mikir yang enggak tentang kamu. Sarah yang dulu itu bodoh karena mau hidup melarat terus. Kamu gak usah menasehati aku, Den. Kamu bukan siapa-siapa aku yang berhak mengatur hidup aku. Aku berhak bahagia dengan cara aku sendiri. Aku memang bukan siapa-siapa kamu, Sar. Tapi aku ini pria yang tulus mencintai kamu dari kecil. Aku rela banting tulang di ladang siang malam cuma demi mengumpulkan uang buat melamar kamu secara terhormat. Apa perjuanganku selama ini gak ada harganya sama sekali di mata kamu? Perjuangan kamu itu kelamaan, Den. Aku butuh kepastian sekarang, bukan janji-janji manis yang belum tentu terwujud 10 tahun lagi. Memangnya uang tabungan kamu cukup buat beli kain sutra dan perhiasan kayak gini? Gak bakal cukup. Udah jangan bertengkar di depan ibu, Sar. Ingat kata-kata Denny itu. Jangan sampai kamu tergiur harta orang. Ingat harga diri kamu, nak. Terserah kalian mau ngomong apa, aku capek dengernya. Mending kau pergi aja deh sekarang, Den. Biar aku yang urus ibu. Gak usah datang-datang ke rumah aku lagi kalau cuma mau bikin rusuh. Ya udah, kalau itu mau kamu, Sar. Aku doain semoga barang-barang mewah itu beneran bisa bikin kamu bahagia. Nanti malam aku mau ronda sama Pak Maman. Coba kamu lihat itu, Den. Mobil siapa yang malam-malam begini pelan-pelan masuk ke rumahnya Sarah? Itu kan mobil Tuan Tenggar, Pak RT. Mau ngapain beliau jam segini keliling ke area pemukiman warga? Bener dugaan orang-orang selama ini. Udah berapa kali warga cerita ke aku, mobilnya Tegar sering kelihatan berhenti di dekat situ kalau malam. Pak RT serius, jangan bikin aku tambah pusing, Pak. Masa iya Tuan Tegar tega main belakang kembang desa kita? Aku nggak asal omong, Den. Bukan cuma Tegar. Kemarin lusa Juragan Bedu juga kelihatan mondar-mandir di sana. Kamu yang sabar ya. Mending pastiin baik-baik dulu. Rasanya sakit banget, Pak. Aku berjuang setengah mati cari uang halal, tapi dia malah milih jalan merusak begini demi harta orang lain. Bangkai kalau ditutupi rapat-rapat juga bakal tercium baunya, Den. Rumor ini udah sampai ke telinga istri-istri mereka, terutama Bu Sumarni. Kalau Bu Sumarni sampai tahu, pasti bakal ada kerusuhan besar di desa ini, Pak. Aku harus cari tahu sendiri besok. Daripada menduga-duga, besok pagi coba kamu tanyain langsung ke dapur Bu Sumarni. Coba kamu lihat ini, Halimah. Tiap bulan ada aja uang puluhan juta keluar tanpa alasan yang jelas. Tegar bilang buat modal usaha, tapi usahanya yang mana? Sama persis kayak Bang Bedung, Mbak. Emas-emas di lemariku banyak yang hilang. Pas tak tanya, alasannya dipinjam kawan buat jaminan. Kita ini lagi dibohongin, Mbak. Aku makin yakin uang perhiasan kita itu lari ke tempat yang sama. Rumor warga soal kembang desa itu ternyata bukan cuma gosip murahan. Maksud Mbak si Sarah itu? Ya Allah, teganya mereka. Jadi suami-suami kita diam-diam ngasih barang mewah ke perempuan gatal itu ya?
Siapa lagi kalau bukan si Sarah, anak kemarin sore yang gayanya sok kaya, padahal rumahnya mau roboh. Tegar pikir aku bodoh, nggak bisa membaca kejanggalan ini. Kita nggak boleh diam aja Mbak Sumarni. Kalau dibiarkan, harta rumah tangga kita bakal dikuras habis sama si Sarah itu. Tenang Halimah, aku udah minta beberapa warga dan Pak RT Maman buat mengawasi rumahnya nanti malam. Kita bakal buktikan sendiri dengan mata kepala kita. Bagus itu Mbak, malam ini juga kita labrak mereka, biar kapok dan malu sekalian di depan semua warga desa. Siapin mentalmu Halimah, bawa obor sama kumpulin warga lain dari sekarang juga. Berhenti semua, coba kalian lihat ke depan sana. Ada orang baru aja keluar dari rumah si gatal itu. Sebentar, biar aku perjelas pakai senter. Loh, itu kan juragan Bedu. Bang Bedu, astagfirullah, benar-benar kelewatan ya kamu Bang. Malam-malam begini keluar dari rumah kembang desa. Udah terbukti kan sekarang, jangan ada yang berani membela mereka lagi. Rumor selama ini memang benar adanya. Sabar dulu Bu Murni, kita selesaikan baik-baik. Jangan langsung main hakim sendiri di depan rumah warga. Enggak ada sabar-sabar lagi Pak RT. Suami aku udah jelas-jelas ditangkap basah di sini. Entah barang apa lagi yang udah dikasih ke perempuan gatal itu. Ayo warga semua, kita kepung rumah ini sekarang. Kita dobrak aja pintunya dan lihat siapa lagi yang bersembunyi di dalam. Ya udah kalau begitu, warga tolong jaga semua pintu keluar biar nggak ada yang kabur. Ayo Mas Sumarni, kita dobrak pintunya sekarang juga. Jangan kasih mereka kesempatan buat sembunyi. Kurang ajar ya kamu Mas. Ternyata di sini kamu bersembunyi sama tas perhiasan rumah tangga kita. Ampun dek, ini gak seperti yang kamu bayangkan. Aku cuma menagih hutang ke rumah si Sarah. Alasan busuk. Bang Bedu juga bilang begitu ha. Kamu keluar dari pintu samping rumah perempuan gatal ini malam-malam. Jangan marah dulu dek, aku cuma mampir sebentar mengantar pesanan beras. Demi Allah aku gak macam-macam. Bu Sumarni, Bu Halimah, tolong maafin aku. Jangan pukulin aku. Aku cuma tergiur pemberian mereka. Diam kamu, perempuan gatal. Kamu udah merusak rumah tangga orang lain demi perhiasan sama uang haram ini. Tega kamu Sar. Jadi selama ini perhiasan dan barang mewahmu dapat dari merusak keluarga orang. Deni, tolong aku Den. Aku mengaku salah. Aku kalap selama ini. Udah cukup semuanya, gak usah main hakim sendiri malam ini di sini. Gak bisa gitu Pak Kades. Masalah ini harus diselesaikan secara resmi di balai desa besok pagi. Baiklah, besok pagi semua terlibat wajib kumpul di balai desa Sukamaju. Diam semuanya. Pagi ini kita kumpul buat menyelesaikan skandal besar yang bikin geger desa kita semalaman. Sumarni, tolong maafin aku. Aku hilap dek. Perempuan ini yang selalu merayu dan goda aku duluan. Iya Halimah, aku juga dijebak sama si Sarah ini. Semua harta sama uang itu dia yang minta-minta terus. Pak Tegar, Juragan Bedu, kok kalian tega ngomong gitu? Kalian yang rajin datang dan ngasih janji manis ke aku. Alasan kamu Sarah, suami-suami kami ini sampai lupa diri karena kelakuan gatalmu itu. Pak Kades, kami nggak mau tahu ya. Perempuan perusak rumah tangga gini nggak layak lagi tinggal di desa Sukamaju ini. Pak Kades, tolong kasihanilah kami. Kasih kami kesempatan biar saya didik si Sarah lagi. Nggak bisa Mbak Ina, demi ketentraman desa dan keadilan bagi para istri, keputusan adat sudah bulat. Keputusan apa Pak Kades? Apa aku bakal diusir dari desa ini? Iya Sarah, kamu dan keluargamu harus angkat kaki dari desa ini paling lambat nanti sore. Bagus,
kemasi barang-barangmu sekarang sebelum warga sendiri yang melemparkan kamu ke luar gapura desa. Kamu beneran berangkat pagi ini, Sor? Semuanya terasa begitu cepat ya. Iya, Den. Gak ada alasan lagi buat aku bertahan di sini. Semua perhiasan sama sisa uang haram ini cuma bikin aku makin malu. Jujur, hatiku hancur banget lihat kamu harus pergi dengan cara kayak gini. Tapi mungkin ini memang jalannya yang harus kamu tempuh. Aku yang salah, Den. Dulu aku meremehkan ketulusan kamu dan milih harta instan dari pria-pria itu. Sekarang aku sadar semuanya cuma semu dan merusak hidup aku sendiri. Nasi udah jadi bubur, Sor. Penyesalanmu ini tanda kalau nuranimu belum sepenuhnya mati. Kamu buka lembaran baru di tempat yang jauh dari sini, yo. Makasih ya, Den. Kamu orang pertama yang masih mau bicara sama aku tanpa rasa benci setelah kehancuran yang aku buat di desa ini. Aku udah maafin kamu, Sor. Pergilah yang jauh, cari rezeki yang halal dan jadi wanita mandiri. Aku yakin kamu bisa berubah. Nasihat kamu bakal selalu aku ingat, Den. Aku janji bakal memperbaiki jalan hidup aku. Selamat jalan, Den. Selamat jalan, Sarah. Semoga di kota baru nanti jauh lebih tenang. Ini kopinya, Den. Beneran beda banget ya suasana desa kita sekarang. Udah gak ada lagi gosip miring yang bikin pusing setiap hari. Iya Siti, sekarang skandal Sarah terbongkar dan dia pergi dari sini. Warga desa jadi lebih tenang. Tuan Tegar sama Juragan Bedu juga sekarang kapok total. Ya, baguslah kalau begitu, Pak RT. Bedu sama Tegar gimana kabarnya sekarang? Masih sering keluyuran gak jelas kayak dulu gak? Oh, mana berani mereka. Sekarang mereka dijaga ketat banget sama Bu Sumarni dan Bu Halimah. Mau keluar rumah sebentar aja harus izin dulu. Uang belanja juga dipotong habis. Rasain deh mereka. Makanya jangan main-main sama perasaan istri sah. Kasihan juga sih sama Sarah. Tapi itu memang pelajaran berharga buat dia. Aku udah merelakan semuanya, Koti. Kejadian itu bikin aku makin dewasa. Aku mau fokus kerja keras panen padi minggu depan biar kehidupanku makin tenang. Itu baru pemuda sejati. Kamu berhak dapat kebahagiaan baru, Den. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah kamu ke depan. Bener kata Pak RT. Dengar-dengar Sarah sekarang tinggal di kota kecil jauh dari sini ya. Penasaran juga ya gimana kehidupannya sekarang. Semoga aja dia hidup jauh lebih baik dan jujur di sana ya. Ya udah, aku mau pamit pulang dulu, mau istirahat. Permisi Mbak Sarah, ini benang sama kain kebaya pesanan aku kemarin. Kira-kira kapan bisa selesai dijahit ya Mbak? Mbak, sini masuk. Kainnya aku ukur dulu ya. Kalau nggak ada halangan, lusa sore udah selesai dan bisa Mbak ambil. Jahitan Mbak Sarah ini rapi banget, padahal harganya terjangkau. Mbak betah ya tinggal dan buka usaha sendiri di kota kecil ini? Betah Mbak, di sini kehidupannya tenang dan damai. Walau cuma kerja dari hasil keringat sendiri lewat mesin jahit tua ini, rasanya lega dan tanpa beban. Kelihatan kok dari wajah Mbak Sarah, adem dan mateng banget kepribadiannya. Jarang ada wanita cantik yang mau kerja keras dan mandiri begini tanpa bergantung sama orang lain. Dulu aku pernah tersesat karena kejar harta instan, Mbak. Tapi sekarang aku sadar, kehormatan dan ketenangan jiwa itu cuma bisa didapat dari kerja keras yang jujur dan halal. Pemikiran yang luar biasa, Mbak. Aku makin kagum sama Mbak Sarah. Ya udah, aku percayakan kebaya ini sama Mbak ya. Siap, Mbak. Terima kasih banyak ya udah percaya sama hasil kerjaan aku. Lusa sore datang lagi aja ke sini. Sama-sama, Mbak Sarah. Aku pamit dulu ya. Selamat melanjutkan pekerjaan.